Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari gilirannya penelitian kualitatif nih untuk ditentukan permasalahannya ya. Di video-video saya sebelumnya yang di atas ini itu kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih cara menentukan permasalahan itu seperti apa, bagaimana cara merumuskan permasalahan seperti apa. Nah, kemudian di video-video selanjutnya di atas itu kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan permasalahan di penelitian kuantitatif korelatif atau kuantitatif korelasi ya. Kemudian di penelitian kuantitatif komparatif atau perbandingan. Maka sekarang giliran kita ke penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif sendiri kan ragamnya banyak ya, tetapi di sini saya berbicara secara global karena memang secara garis besar cara kita menentukan permasalahan sama, mau itu penelitian kualitatif model yang manapun. Nah, yang sebelum kita masuk ke lebih detail, ada beberapa sifat permasalahan dalam penelitian kuantitatif yang wajib kita semua pahami, kita ketahui gitu ya, agar nantinya kita paham bahwasanya dalam menentukan permasalahan penelitian di kualitatif itu agak sedikit istimewa ya, agak sedikit lebih unik daripada kalau kita menentukan permasalahan penelitian di penelitian kuantitatif. Sifat permasalahan yang pertama adalah permasalahan kuantitatif bisa saja akan bersifat tetap. Mulai dari penelitian tersebut dirancang, dilakukan sampai selesai. Permasalahannya sama atau tetap dari awal. Bisa juga permasalahan yang sudah kita putuskan untuk kita teliti ternyata seiring dengan berjalannya penelitian berkembang, sehingga yang awalnya mungkin permasalahan penelitian kita itu 3 bisa saja kemudian menjadi 5 atau menjadi 4 atau menjadi 6, karena memang ternyata ketika kita melakukan penelitian di lapangan kita menemukan permasalahan-permasalahan baru yang ada kaitan erat dengan permasalahan utama kita di awal tadi. Sehingga ya memang kita harus kemudian mengembangkan permasalahan penelitian kita. Karakter atau sifat permasalahan kualitatif yang ketiga adalah bisa saja permasalahan penelitian yang sudah kita tentukan di awal ternyata harus berubah atau harus kita ganti total. Berarti ngerombak semuanya, iya gitu ya. Karena memang itulah sifat dari penelitian kualitatif, dia lebih fleksibel ya. Jadi penelitian kualitatif itu kayak semacam prinsip bagai air mengalir gitu, kita ikutin saja gitu. Sebab memang kalau dalam penelitian kualitatif itu peneliti memang harus masuk ke kedalaman dari subjek penelitiannya, sehingga lebih luas gitu ya, lebih dalam, lebih luas. Maka bisa saja permasalahan penelitiannya kemudian akan berkembang atau bahkan berubah atau ganti. Namun bisa juga tetap. Apakah kemudian kalau permasalahan penelitian kita berkembang atau berubah maka permasalahan penelitian kita itu buruk? Enggak. Ataukah kalau permasalahan penelitian kita itu ternyata tetap sampai akhir penelitian berarti permasalahan penelitian kita itu juga buruk? Enggak juga. Ataukah permasalahan penelitian kita tersebut sudah bagus banget? Belum tentu gitu ya, karena memang penelitian kualitatif itu sangat tergantung terhadap dinamika yang ada di lapangan. Sehingga orang-orang yang melakukan penelitian kualitatif itu pikirannya harus slow gitu ya, harus santuy gitu, karena memang beda dengan penelitian kuantitatif yang kalau sudah di awal ditentukan permasalahan penelitiannya ABC, ya sepanjang penelitian berlangsung ya harus meneliti ABC tadi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, apalagi diubah. Beda dengan penelitian kualitatif. Nah, ini tadi ya, jadi yang manakah yang akan terjadi dalam permasalahan kita tergantung dari kondisi situasi sosial. Jadi kalau pada penelitian kuantitatif disebut sebagai populasi, kalau pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut sebagai situasi sosial. Jadi keadaan, waktu, tempat yang berbeda antara satu dengan yang lain, itu namanya situasi sosial. Sekarang kita masuk ke menentukan permasalahan dalam penelitian kualitatif. Yang harus kita lakukan for the first time, untuk pertama kalinya adalah kita tentukan dulu fokus dari permasalahan yang akan kita teliti. Tentukan fokus, biar nggak ngelambiar kemana-mana gitu ya, biar nggak ambiar kemana-mana, fokus kita tentuin dulu. Apa tujuannya? Jadi dengan kita menentukan fokus ini, membantu kita dalam membatasi penelitian. Artinya apa? Jika memang fokus itu sudah kita tentukan, maka secara pasti otomatis kita juga sudah memiliki batasan-batasan tentang apa sih yang akan kita teliti nanti. Kemudian apa yang nggak perlu kita teliti. Karena memang kita sudah tahu fokusnya, jadi kayak reng-rengan gitu ya, kayak
pagar gitu, garis besarnya ini. Berarti di luar pagar tersebut ya tidak kita teliti, ya kita cukup meneliti yang di dalam saja karena memang kita sudah menentukan ini fokus penelitian kita gitu. Selain itu, penentuan fokus ini juga berfungsi untuk membantu dalam mengidentifikasi data-data mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Hingga akhirnya kita tidak sia-sia mengumpulkan data bejibun banyaknya ternyata nanti tidak kita pakai. Tapi kalau kita sudah tahu fokus kita dari awal dalam menentukan permasalahan penelitian kualitatif, maka penelitian kita akan lebih efektif dan efisien. Kita hanya akan mencari atau mengambil data-data yang memang koheren, data-data yang memang sesuai, yang memang dibutuhkan. Nah, dalam menentukan fokus ini tergantung dari beberapa hal. Yang pertama tergantung dari interesting. Artinya, tentukanlah fokus masalah yang akan diteliti itu yang menarik bagi kita penelitinya, karena memang kita pelakunya ya, ataupun bagi masyarakat agar bisa menarik semua kalangan. Bisa juga kalau ada pilihan menarik bagi peneliti saja atau bagi masyarakat saja, kita lihat dulu ya. Kalau memang pada saat itu masyarakat jauh lebih membutuhkan tentang penelitian tersebut, mungkin meskipun penelitinya tidak begitu tertarik banget padahal dia punya ilmunya misal, maka ya kita dahulukan kepentingan masyarakat tadi. Tetapi yang paling ideal memang seiring antara ketertarikan si peneliti dengan ketertarikan masyarakat. Yang kedua adalah aktual. Artinya adalah fokus masalah yang kita pilih itu bersifat kekinian gitu ya, bersifat now atau yang terjadi sekarang atau saat ini, update. Agar apa? Agar penelitian yang kita lakukan itu bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat gitu. Karena memang penelitian kualitatif itu sosial banget karakternya gitu ya. Jadi kalau kita meneliti sesuatu yang sudah lewat banget gitu, buat apa sebenarnya? Kepentingannya atau kebergunaannya itu jauh lebih sedikit dibanding kalau misal kita meneliti sesuatu yang memang sedang dibutuhkan dan sedang terjadi di masyarakat saat ini. Dengan kita meneliti nanti mungkin ada hal-hal yang bisa kita berikan bantuan terkait dengan solusi, terkait dengan mungkin cara-cara apapun dalam membantu agar permasalahan tadi bisa terurai. Faktor ketiga adalah monumental, yaitu masalah yang kita pilih sebagai fokus itu bisa selalu diingat oleh masyarakat. Seperti masalah tentang sosial, tentang agama dan sebagainya yang memang agar bisa monumental ini ya memang ada kaitannya dengan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi poin pertama sama kedua tadi itu ya terangkum dari poin ketiga ini. Kalau memang permasalahan yang kita teliti fokusnya tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu di bidang sosial, agama dan bidang yang lain, jelas masyarakat akan selalu ingat dengan penelitian kita gitu. Meskipun mungkin lupa dengan nama kita, bisa saja hasil penelitian kita akan mereka ingat terus dan akan digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Itu kan luar biasa. Kemudian poin keempat adalah spektakuler. Maksudnya masalah yang dipilih itu adalah masalah yang menakjubkan, yang mana akan menarik perhatian banyak kalangan. Ini bisa juga menjadi bahan pertimbangan ya. Jadi kalau misalkan poin keempat ini kita sedang merebut dana penelitian hibah, atau kita sedang mengikuti lomba penelitian karya ilmiah mahasiswa, karya ilmiah remaja siswa. Nah, kita harus memperhitungkan poin spektakuler ini. Jadi kalau masalah yang kita pilih itu menakjubkan, pasti akan menarik banyak perhatian gitu ya dari berbagai kalangan. Biasanya penelitian kita akan sangat luar biasa boomingnya. Yang kelima adalah fokus pada tema tertentu, yakni fokus masalah itu pada tema tertentu saja agar tidak melebar dan meluas. Biar apa sih? Biar tidak menyulitkan bagi kita gitu ya. Karena kita kalau meneliti yang terlalu luas, pertama tenaga ya, kedua waktu, ketiga nih yang paling penting kalau bagi saya adalah biaya. Karena kalau semakin luas yang kita teliti dibutuhkan waktu lebih banyak, tenaga lebih banyak, akomodasi lebih banyak, otomatis kan ujung-ujungnya ke biaya. Jadi semua hal ini perlu kita pertimbangkan pada saat kita menentukan fokus di proses penentuan permasalahan dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau bisa kita buat reng-rengan garis besarnya, kita tentukan fokus. Kemudian setelah fokus kita tentukan subfokusnya. Dari mana? Dari poin-poin yang kelima tadi itu ya. Interesting kita, kemudian yang paling update di masyarakat, tapi masih ada kaitannya dengan fokus penelitian kita. Kemudian setelah kita tentukan subfokusnya, maka kita rumuskan menjadi permasalahan. Ini adalah grand design ya, jadi desain besar dari penelitian kualitatif terkait dengan perumusan permasalahannya.
Saya berikan contoh, misal fokus yang ingin saya teliti dalam penelitian kualitatif adalah implementasi nilai agama kepada peserta didik. Ketika saya sudah menentukan fokus ini, sebelumnya kan saya sudah mengamati ya antara teori dengan harapan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Teorinya kan pelajaran PAI, kemudian pelajaran agama di masyarakat, di keluarga, mungkin sudah dijalankan dengan baik. Akan tetapi kenyataannya masih banyak peserta didik yang jauh dari nilai-nilai keagamaan dalam perilaku sehari-harinya, agama apapun ini, kita umum saja ya. Sehingga dari permasalahan dasar tersebut, itu kan bisa muncul banyak sekali ya, misalkan permasalahannya bisa disebabkan karena kesalahan pada kurikulum, bisa karena keluarga yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bisa karena lingkungan mencontohkan hal-hal buruk sehingga nilai-nilai agama yang diajarkan tidak nyambung ke kehidupan sehari-harinya anak karena contohnya buruk semua. Misal, bisa juga berarti ini yang anak itu kan lebih nurut sama gurunya biasanya, aturan lebih mudah ditegakkan di sekolah daripada di rumah, maka mungkin nilai-nilai agama bisa lebih mudah diterapkan di sekolah. Nah, bagaimana sih implementasinya, bagaimana cara penerapannya? Banyak ya, itu namanya identifikasi permasalahan. Dari seluruh permasalahan yang muncul tadi, akhirnya saya memilih ini yang menurut saya paling penting gitu ya, paling penting yang paling dibutuhkan, apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Bagaimana sih sekolah itu mengimplementasikan nilai agama kepada peserta didiknya agar nilai-nilai keagamaan ini bisa benar-benar sampai dan dilakukan oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Ini fokus penelitian kita. Selanjutnya adalah kita tentukan subfokus kan. Nah, subfokus dari fokus ini misal adalah cara implementasinya bagaimana? Faktor-faktor pendukungnya apa saja sih? Ada nggak? Ada nggak faktor penghambatnya? Kalau ada apa saja? Terus bagaimana hasil dari implementasi nilai agama kepada peserta didik di sekolah tadi? Ini namanya subfokus. Jadi ini fokus pokoknya, utamanya. Kemudian dari poin utama ini kita pecah-pecah lagi, kita cari sub-subnya yang berkaitan, yang ada hubungannya, yang mendukung fokus dari permasalahan kita. Tidak boleh subfokusnya melenceng jauh gitu, nggak ada kaitannya ya nggak bisa gitu ya. Selanjutnya kita rumuskan menjadi permasalahan. Ingat, perumusan permasalahan penelitian adalah dalam bentuk kalimat tanya, misal. Kemudian kalau bisa mengandung variabel penelitian, mengandung lokasi, waktu penelitian, gitu. Jika memungkinkan. Rumusan permasalahan dari fokus dan subfokus permasalahan yang sudah saya pilih ini adalah pertama, tinggal kita ubah subfokus yang pertama ini menjadi kalimat tanya. Tinggal kita tambahkan kata tanya, tanda tanya, serta perintilan-perintilan yang lain gitu ya, subjeknya, kemudian lokasinya, waktunya. Rumusan permasalahan yang pertama, bagaimana cara implementasi nilai agama kepada peserta didik di SD Ilmi tahun pelajaran 2020-2021. Ini kan tentang cara implementasinya ya, subfokus tadi. Kita ubah menjadi rumusan permasalahan. Selanjutnya, rumusan permasalahan yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang mendukung implementasi nilai agama kepada peserta didik di SD Ilmi bla bla bla. Nih, faktor pendukung kita rumuskan menjadi permasalahan. Rumusan permasalahan yang ketiga adalah faktor penghambat. Faktor penghambatnya. Ini tadi faktor pendukungnya. Yang ini nih. Gampang kan? Yang keempat, bagaimana hasil implementasinya? Ya sudah ini. Bagaimana sih hasil dari implementasi nilai agama kepada peserta didik di SD Ilmi tahun pelajaran 2020-2021. Sudah selesai, gampang kan ya. Jadi kalau kalian mengikuti tips ini gitu ya, melakukan seperti langkah-langkah yang sudah saya contohkan di sini, insya Allah gitu ya, kalian akan dengan mudah keluar dari kebingungan luar biasa dalam menentukan permasalahan penelitian. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan di kolom komentar ya. Silahkan di-share juga untuk teman-teman atau keluarga yang membutuhkan. Terima kasih, selamat belajar dan selamat meneliti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.